Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Yang sesungguhnya ketika kita tadi pagi itu masih terbangun, ya, kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sesungguhnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Yang pertama, memperbanyak amal solih sebagai bekal kita pulang ke kampung akhirat. Karena namanya orang mati itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Kemarin saudara saya itu usia 45 tahun, masih muda. Gampangane mati niku mantesi. Mati niku mantesi dan tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kalau kita masih diberi kesempatan ini, kita bersyukur. Dan alhamdulillah dengan kok purun rawuh ngaji seperti ini. Ini tentu merupakan nikmat yang tidak bisa kita nilai. Kita bisa diberi kesehatan, sehingga kalau sehat ngaji itu dengan sendirian yang nyaman. Bahkan saking sehatnya sampai lir-lir itu duduhaken lek sehat kuwi. Monggo disekecakaken mboten napa-napa. Mboten masalah, ngaji santai kok niki. Ngaji santai mboten sing terus resmi kudu meteng-meteng mboten. Nggih, kali sendek lek saged nggih mboten napa-napa mboten butuh bantal. Kali layang-layang. Kayak ngrungokno radio ngoten niku lho, Bu. Dadi kula dianggap radio ngoten jenengan jaman biyen kan ngoten radio disetel ambek napa? Klesetan ngeten. Mboten napa-napa. Ngeten iki lho pun asal barokah. Barokah ngaji. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memperbanyak istighfar. Nyuwun ngapunten dumateng ngarsanipun Allah. Mengingat dosa kita ini banyak. Masya Allah, keceluk ustadz, keceluk kiai, selama dia masih manusia, maka dia pasti tidak pernah luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan ngaji kita ini istiqomah. Bulan yang lalu
libur karena pas hari raya, hari peringatan ulang tahun kemerdekaan pas 17 Agustus. Mesinnya buatan pray, mesinnya pacara mau wonten isya rene. Karena kita bersyukur bangsa kita merdeka sudah berapa tahun Pak? 45 ke 2025 itu 80 gitu. Jadi negara kita ini umpama usia manusia itu sudah sepuh. Sudah saatnya untuk kembali kepada ampunan Allah. Kemudian semakin lama negara kita semakin baik. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita berharap kita nanti di akhirat akan diakui sebagai umat beliau. Nabi yang akan mendampingi kita umatnya sampai ketika para nabi dan para rasul yang lain itu angkat tangan, tidak bisa membantu. Nabilah satu-satunya yang kemudian bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Sampai kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wahai Rasul, irfa ra'sa, sudah angkat kepalamu. Wasal tu'tah, wasfa tasyafa. Kamu mau minta apa sekarang? Tak beri. Dan kamu aku beri hak untuk bisa memberikan syafaat pada umat. Coba ketika diberi satu permintaan, beri aku satu permintaan kan gitu. Ketika Allah Ta'ala memberikan, kamu mau minta apa? Tak turuti. Apa yang diminta oleh Nabi kita itu? Kenapa Bu kira-kira? Apa Nabi minta kemudian beliau langsung masuk surga sendirian? Ternyata boten. Ketika Allah Ta'ala menyatakan wasal tu'tah, kamu minta apa? Aku beri. Maka Rasulullah yang mulia ini beliau mengatakan ay Rabbi ummati ummati. Ya Allah, umat kula Gusti, umat kula. Jadi sampai di akhirat kita ini dikawal oleh beliau. Inilah beruntungnya kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala. Makanya Mbak Yai Dahlan itu menamakan organisasi kita yang namanya Muhammadiyah. Itu bukan main-main. Itu sebuah harapan yang besar agar kita nanti di akhirat dipimpin Kanjeng Nabi, ya, menjadi sekelompok orang-orang yang terselamatkan. Nabi itu membaca doa, ay Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku, sampai kita nanti melewati syirat, jembatan syirat yang melintasi neraka itu, yang ketika itu saatnya menegangkan, Nabi masih mengangkat tangannya, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Mek masalahnya menjadi kalau kali jenengan ini diakoni apa boten kan begitu. Ya, makanya kita harus istiqomah menjadi Muhammadiyah, penderai Kanjeng Nabi. Kula niki Muhammadiyah lho Kanjeng Nabi, penderai panjenengan. Ren kula dipimpin Badahlan yang mendirikan. Buktine apa? Lah niki kula enggak ada katam nih. Kalau enggak ada MBM kula nomor 943034. Oh iya wis ya wis. Amin ya robbal. Sing dereng gadah NPM tak ngurus lho, Pak. Semakin dekon ditakoni, kula tasik dereng ngurus. Wah, gak sida, mikir-mikir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judul yang saya sampaikan kepada takmir, yakni tafsir surat Al-Baqarah ayat 255. Yang kemudian surat ini kita kenal dengan yang kemudian ayat ini ya, ayatnya Al-Baqarah 255. Ayat ini kita kenal dengan ayat kursi. Ayat kursi. Biasanya nek krungu ayat kursi niku langsung pemikiran kita mengarah pada sesuatu yang gaib, sing napa niku, sing sangar-sangar kaya wedi. Wacana kursi ae nek liwat kono iku. Aku merinding kan, biasanya kata-kata nih. Jadi ayat kursi ini diturunkan bukan untuk ngusir wedi Bu,
tapi untuk kita pahami secara mendalam. Saya tertarik mengambil tema ini karena ada sebuah hadis yang sangat panjang. Hadisnya ini berupa sebuah cerita. Menarik cerita ini. Jangan sering mendengar setan sih. Setan itu kan tidak pernah benar. Tapi pernah setan itu satu kali berkata benar. Nah, ini hadisnya menarik. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari. Dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Hadisnya cukup panjang. Nanti kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa selesai jam 8:30. Amin. Jangan kan amin tok wis endene penak. Masih sampai jam 10 nggih betah. Hadisnya nomor 2311. Jadi ceritanya begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau ini selalu aktif mengikuti taklimnya Rasulullah. Dan beliau ini tidak punya kegiatan apa-apa selain ngaji. Beliau ini ahlu sufah, tinggal di masjid. Setiap kali mengikuti kajian Rasulullah selalu direkam, selalu dicatat, diingat-ingat persis jamaah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak hanya dicatat, ada yang direkam. Nanti insya Allah video rekaman ini akan saya share. Jadi ini kan ngaji saat ini niku penak, masih boten nyatet boten apa-apa. Ditinggal layani mangke iso dibuka aman video. Abu Hurairah meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdz zakat Ramadan. Bihifdz zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada aku untuk menjaga zakat fitrah. Karena ini zakat di Ramadan, berarti zakat fitrah. Jadi Abu Hurairah ini nopo kasarane dadi panitia zakat. Sing jaga zakatnya umat Islam ketika itu. Kemudian ada seseorang yang datang. Langsung saya agak percepat saja supaya waktunya bisa nutup. Seorang datang moro-moro di sini menumpahkan. Berarti berhasil moro ditumplek dijukori. Kemudian Abu Hurairah sebagai penjaga zakat tadi mengatakan, aku akan melaporkan kelakuanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tadi mengatakan, maafkan aku benar-benar butuh. Aku memiliki keluarga yang harus aku hidupi dan mereka itu butuh makan. Karena iba, karena kasihan, lantas kemudian Abu Hurairah membiarkan orang ini. Yang penting mengambil sekedarnya. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau tepatnya bertanya kepada Abu Hurairah. Kayak Nabi itu kan selalu mendapatkan wahyu. Jadi apapun yang terjadi, lebih-lebih terkait dengan para sahabat, beliau pirsa. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maksudnya orang tadi dulu. Katakanlah orang ini kan bisa dikatakan ya pencuri ya. Kanjeng Nabi, begitu saya tangkap, akan saya laporkan ke panjenengan. Dia mengatakan dia dalam keadaan butuh. Maka akhirnya ya saya lepaskan. Kemudian Nabi mengatakan dia telah berdusta kepadamu. Sampai digoro ya Abu Hurairah, ditenono, engko lak balik maneh wong iku. Ngaten. Gampangane.
Fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaudu farasatuhu faja'a yahsuna minat ta'a. Maka karena Rasulullah sudah memberi info begitu, maka Abu Hurairah mengatakan, aku pun akan bersiap-siap, akan saya jaga betul supaya tidak kecolongan lagi. Nah, begitu maksudnya. Ternyata betul, ia datang lagi menumpahkan makanan. Maka aku pun mengatakan hal yang sama. Sama tak lapor kanjeng Nabi loh. Lalu kemudian dia juga menjawab dengan jawaban yang sama. Sepurane butuh mana? Begitu. Maka Abu Hurairah pun untuk yang kedua kalinya melepaskan orang tadi karena dasar kasihan. Nabi kemudian juga tahu kok situasi itu. Teko mari kan. Ya, omongane padha pancet ae to. Jarine digawe keluarganya. Maka dia telah berdusta kepadamu. Sampai kemudian singkat cerita, yang ketiga kalinya dia datang lagi. Karena sudah ketiga kalinya, maka Abu Hurairah tidak memberi maaf. Wis gak iso sampeyan wis kagapang kabeh sampeyan wis telu lho. Sampeyan akan saya tangkap, akan saya adukan kepada Rasulullah. Maka orang itu tadi mengatakan, tolong maafkanlah aku. Sebagai upahnya aku akan mengajarimu satu kalimat yang bermanfaat untukmu. Ini omongannya orang tadi. Sepurane ini terakhir wis aja di wadono nang kanjeng Nabi, dan sebagai balas jasanya sampeyan saya beri satu pelajaran yang ini bisa sampeyan pegang. Apa pelajarannya? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtima. Kalau sampean itu mau tidur, bacalah ayat kursi mulai awal sampai akhirnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum sampai akhirnya. Kemudian orang tadi melanjutkan, mengatakan, ketika Anda tadi saya beri resep itu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka la yazalla alaika maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Anda. La yazala alaika minallahi hafidun wa la yakrabaka syaitan, dan Anda tidak akan didekati oleh setan hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Akhirnya diceritakanlah kejadian ini kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadubun ta'lam man tuhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah. Qala la qala daka syaitan. Abu Hurairah, apa yang dia katakan sebelum-sebelumnya itu adalah dusta. Tapi yang terakhir itu benar Abu Hurairah. Dan sampean tahu siapa itu yang datang? Yang datang itu adalah setan. Jadi ini kenapa? Infonya A1 langsung dari pelakunya. Jadi setan itu tidak akan bisa menggoda orang yang ketika sebelum tidurnya membaca ayatul kursi, membaca ayat kursi. Nabi mengatakan kali ini dia benar. Ya bisa niki tok lu bener ya. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi
langsung infonya dari yang bersangkutan. Sehingga dari hadis ini banyak sekali kita ambil pelajaran-pelajaran, antara lain adalah bahwa ketika kita membaca ayat kursi, termasuk juga kita membaca doa sebelum tidur, kemudian kita baca 3 kulhu itu, maka kita akan mendapatkan penjagaan Allah selama tidur kita. Dan yang tidak kalah hebatnya, selama tidur itu 6-7 jam kita tidur, bahkan sampai 8 jam, itu kita dihitung sebagai ibadah. Itulah enaknya Islam. Jadi ibadah tidak hanya ngaji begini nih Bapak Ibu. Ngaji ini memang ibadah, tapi jangan tidur, bahkan jangan bekerja, berangkat pagi pulang petang. Itu kalau kita niatkan mencari rezeki yang halal, untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kita berangkat dengan mengucap Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Selama kita bekerja itu, maka kita dihitung ibadah. Apalagi ngaji begini ini sudah jelas. Bahkan ngaji seperti ini dinyatakan oleh Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat menuntut ilmu, maka dia itu berada di jalan Allah. Maka kalau ada orang pas ngaji begini ini terus seto, itu syahid. Ini ngomong syahid, mboten sempurna. Lek kalau sih ben-ben awan sih. Kalau nanti ngerungokno ceramah almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Manan Idris. Beliau ceramah itu dengan mengawali ceramah beliau dengan pertanyaan. Pertanyaan ini ku medeni jawabnya angel. Jawabannya ngeten, Bapak Ibu jamaah, dengan bahasa beliau yang kalem kan begitu Pak Manan Idris ini. Bapak Ibu nyuwun sewu kula badhe tanglet. Jenengan milih pundi? Mati sakniki syahid napa mati 20 tahun kas tapi gak mesti. Milih ndi, Bu? Engko 20 tahun kas syahid. Artinya kita ini harus selalu berupaya untuk meniti jalan husnul khotimah. Meniti jalan husnul khotimah. Sehingga dengan istiqomah ngaji begini ini kan harapan kita nanti kita bisa memungkasi akhir hidup kita itu ya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Keluarga kita semua menangisi kita. Jangan sampai kita mati orang lain itu senang. Alhamdulillah. Biang kerok wis kano. Kan ada orang mati itu ditangisi, ada orang mati itu yang ya disyukuri. Karena itulah maka kita banyak-banyaklah berbuat jasa kebaikan kepada orang lain, sehingga kepergian kita itu ditangisi, kepergian kita itu ya, menjadi kesedihan. Dalam apa itu istilahnya peribahasa mahfudot, kata-kata mutiara, bukan Quran, bukan hadis. Itu ada kata-kata waladatka ummuka ya bna adam bahagia wa nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai manusia, kamu dulu terlahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekelilingmu tertawa. Ini kan umumnya begitu, bayi ini lahir mesti nangis. Itu menunjukkan bayi sehat. Betul-betul bayi lahir terus guyung ngakak, betul-betul masya Allah pelawak terkenal, tidak ada. Apa mana bayi lahir terus metutu, tapi bedanya dipendeli, tidak ada. Ya. Jadi waladatka ummuka ya bna adam bahagia, menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sedangkan orang di sekelilingmu itu bahagia, tertawa menyambut kedatangan ibunya, bahagia
walaupun melahirkan dengan sakit, hilang rasa sakitnya itu ketika terdengar tangis bayi yang dilahirkan. Nggih, ngoten Bu. Kalau dia nggak tahu babaran Bu. Terus lorone niku wahnan ala wahnin. Loron nopo men. Makanya anak lek wani mbek ibu niku boten ngenteni besok. Kontan. Maka kata pesan tadi, kata mutiara tadi, fajhad li nafsik. Maka berjuanglah untuk dirimu, banyak-banyaklah engkau menanamkan kebaikan-kebaikan. Sehingga antakuna idza bakau fi yaumin mautik, sehingga engkau tiba pada hari kematianmu, ya, maka engkau meninggalkan dunia ini dengan tersenyum, sedangkan orang di sekelilingmu menangis. Tadi wali aneh. Dohikam masrura. Sedangkan apa? Fajhal nafsika antakuna idza bakau fi yaumin mautika dohikam masrura. Kamu meninggalkan dunia ini dengan tersenyum bahagia. Kan ada orang yang kadang-kadang meninggal dunia dengan mesem. Sudah plong, sudah ikhlas. Anak-anaknya sudah jadi anak yang solih dan solihah. Sudah dididik dengan agama. Tanaman-tanaman kebaikannya itu luar biasa. Sehingga kematiannya itu ditangisi banyak orang. Itulah kematian yang indah. Amin ya rabbal. Kita masuk kepada pembahasan tentang ayat kursi. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Mundir, wahai Abu Mundir." Ubay bin Ka'ab itu ya, dipanggil oleh Rasulullah itu Abu Mundir. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'ak a'damu ayu ayatin min kitabillahi ma'ak a'dam. Wahai Abu Mundir, tahukah kamu manakah dari ayat Al-Quran itu yang paling agung? Kemudian beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini etikanya para sahabat ya. Sehingga ketika ditanya oleh Nabi itu mesti jawabannya begitu. Ketika Nabi bertanya, tahukah kamu? Mesti mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Abu Mundir, ayat yang paling agung itu adalah, kemudian beliau membaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Kita bahas ya. Allahu la ilaha illa, Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Makna kalimat ini adalah bahwa Allah itu adalah satu-satunya sesembahan. Kalau ada kata-kata satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Kalau salah satu, berarti bukan satu-satunya. Jadi kalau Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, lain tidak. Ini kan tauhid. Maka tidak heran kalau ayat ini menjadi istimewa, karena ayat ini muatannya muatan tauhid. Jadi ketika orang itu sudah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ketika dia itu menyembah hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, maka itulah tauhid yang mantap.
Maka sesembahan yang selain Allah itu batil. Maka siapa yang kemudian menggantungkan dirinya, menggantungkan hidupnya kepada yang selain Allah, itu adalah kesyirikan. Dan itu adalah dosa yang terbesar. Jadi seringkali saya sampaikan Bapak Ibu, orang itu kalau sudah bergantungnya kepada Gusti Allah itu kuat, maka hidup ini seberat apapun ujian dan cobaan itu pasti akan bisa kuat. Dan dengan bersiap-siaplah mendapatkan keajaiban-keajaiban kehidupan ketika jenengan sudah bergantung hanya kepada Allah, tidak mengandalkan kemampuan kita. Karena kemampuan kita ini terbatas. Kemampuan apa saja sudah? Kemampuan ekonomi kah, kemampuan pangkat jabatan kah, kemampuan intelektualitas kah, itu semua terbatas. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, maka kita bergantung kepada yang maha tidak terbatas. Sehingga inilah kunci sukses kenapa para nabi dan para rasul itu kuat dalam berdakwah. Jangan dalam kehidupannya juga demikian. Namanya orang hidup di dunia Bapak Ibu, tidak ada Pak yang tidak punya masalah. Apa jangan kira orang yang sudah kaya raya, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, itu tidak punya masalah? Oh, jangan dikira, pasti ada aja masalah. Oh, dunia ini kan tempat hukuman Bapak Ibu. Ya, dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Nabi Adam itu diturunkan ke dunia ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Dihukum. Gitu. Iya. Tapi jangan nggak usah menyalahkan Nabi Adam. Ya, ini kok Adam juga melanggar larangan Gusti Allah, dewi di swarga tak bisa. Wis enak-enak, enggak bisa begitu. Ini semua sudah skenario Gusti Allah. Nanti di akhirat jenengan enggak usah golek Nabi Adam. Jenengan demo itu. Mbah, gara-gara samain ini Mbah, soro. Donya itu soro. Duwe akeh repot, gak duwe tambah saat ini memang kita masih di dunia, ini perjuangan. Maka Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Allah. Yang kita bergantung kepadanya. Sehingga kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan ayat ini, tata ayyanu antakuna jami'u anwa'il ibadati wat ta'ah wa ta'lihi lahu ta'ala. Maka kalimat ini akan memberikan penjelasan kepada kita bahwa seluruh ibadah, seluruh ketaatan, dan seluruh penyembahan itu hanya untuk Gusti Allah. Likamalihi wa kamali sifatihi wa adimi ni'amihi. Karena kesempurnaannya Allah, karena kesempurnaan sifatnya, dan karena betapa besarnya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bu, jenengan sehatnya teniki loh. Ini kalau dinilai dengan uang miliaran, tidak nutut. Kita lebih milih sehat. Seringkali saya contohkan, ada orang kaya raya bisa beli mobil R4 harga 2 miliar katakan, tapi loro-loron. Milih pundi ambek jenengan paribasane duwe motor Karimun tapi sehat-sehat. Motornya Alphard 2M loro-loron, dadi mek digawe tenggene rumah sakit kontrol, nang dokter check up, nang apotek tuku obat. Boleh. Bentrok mek ngoten tok, milih pundi? Ya milih sehatnya tadi. Ini menunjukkan betapa nikmat Allah ini luar biasa. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Allah ini maha sempurna, sesempurna-sempurnanya nikmat. Maka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Jadi apa yang ada dalam diri kita ini adalah nikmat yang paling besar.
nikmat kesehatan, nikmat bisa hidup tenang seperti ini. Coba kita lihat saudara kita di Palestina sana, bisa ngaji begini nih, kerasa no ngajinya teniki. Nanti siang aja masih hidup atau enggak sudah nggak ngerti. Kita masih bisa ngaji begini. Ngaji pun dengan senden tenang. Lek kesel nggih sembojo, lek kesel maneh nggih geletak, itu nama-nama. Wong ini posisinya bebas. Ini namanya ngaji rekreatif. Ngaji sambil rekreasi. Yang penting kita bisa merenungkan betapa nikmat-Mu ya Allah kepadaku. Tidak bisa aku hitung. Nikmat bisa melihat. Jangan milih pun di 3 HP rego 2 miliar napa sakit ningali ngeten iki. Ini sakit ningali. HP ini larang gak iso delok, percuma tak kata-kata tok. Ternyata bisa melihat ini nikmat yang luar biasa. Jadi rose mbah-mbah dhewe biyen dawuh ngeten, barokah waras. Sing penting seger. Lah seger waras itu amal ibadah. Itu namanya bersyukur. Nah, ibadah itu tadi saya katakan bukan hanya ibadah yang mahdhah, tapi semua yang kita lakukan yang ini mengacu kepada ridha Allah bisa jadi ibadah. Bahkan sampai hanya sekedar menyingkirkan duri, bahasa tesnya duri ya. Tapi ini terjemahannya nggih umum. Apa wae sing dadi halangannya di jalan diinggirkan itu ibadah. Dadi pun ngantos sing hadise iku mek duri tok, nek watu ya gak oleh ganjaran, boten-boten iki. Semua hal yang menjadi penghalang orang di jalan, yang membahayakan orang di jalan kita inggirkan. Ya, itu jadi ibadah. Sampai ngoten lho, gampang golek ganjaran. Sehingga kalau kita merenungkan surga itu sebenarnya gampang dicari. Maka tidak heran kalau kemudian Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat itu akan masuk surga illa man aba, kecuali sing enggan, sing mau. Kan sahabat kan heran. Ya Rasulullah wa may ya'ba. Kanjeng Nabi napa wonten tiyang sing boten kepengin mlebu swarga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Orang yang tidak taat kepada aku itulah orang yang enggan. Dan siapa yang taat kepada aku itulah orang yang akan masuk surga. Semoga dari ikannya Nabi mau. Itu Allahu la ilaha illahu. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum adalah min asma'illahil a'dham. Di antara asma-asma Allah yang agung. Al-Hayyu artinya Allah adalah zat yang memiliki kehidupan yang abadi. Sedangkan selain Allah itu pasti akan binasa. Allah lah yang maha hidup dan tidak akan mati. Kalau manusia itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Ada kalanya orang itu berada di atas. Semua orang mengeluh-elukan dia. Ada kalanya dia itu tidak dihiraukan orang. Bahkan ada kalanya orang itu sudah tidak dikenang orang. Makanya hidup ini kalau ingin dikenang, berbuat baiklah. Para pahlawan-pahlawan dulu itu kan dikenang karena kebaikannya. Kenapa jenengan mengenal Panglima Besar Jenderal Sudirman? Karena beliau ini adalah orang yang menanamkan jasa untuk bangsa ini. Dan Panglima Sudirman ini ya, di dalam gerilyanya seringkali saya sampaikan, terutama pada saat renungan 17 Agustus itu. Jadi dalam setiap gerilyanya di malam hari itu beliau selalu mencari tempat yang ada airnya, sungai, pinggir sungai. Karena apa? Di malam hari beliau tidak pernah sehari. Beliau ruku, beliau sujud, beliau tahajud, beliau munajat kepada Allah. Di tengah keterbatasan fisiknya, paru-paru tinggal satu. Tapi beliaulah kemudian jadi pendiri TNI. Karena ini jasanya itu sampai sekarang. Maka ada diabadikan untuk nama Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jangan pernah dengar jalan jenenge artis-artis.
Nggak pernah, karena ada jasanya. Itu namanya pulau pandan jauh di tengah di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, jasa baik tergenang jua. Termasuk pulau ini titik-titik muka-muka masih dikenal. Bagian itu dek kene ono sing ngaji arek cilik. Tapi kan dikenang karena kebaikan karena ngaji. Jadi itulah hidupnya begitu itu. Kita hanya nandur. Yang bahasa hadisnya itu ad-dunya masyra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam, bukan tempat kita memanen. Jadi dunia ini bukan tempat kita mendapatkan balasan, bukan. Kenapa? Karena kalau pahala kebaikan itu dibalas di dunia, malah kita tidak bisa menikmati. Seringkali saya contohkan yang itu. Jadi kalau kebaikan itu dibayar cash, itu tidak nutut. Maksudnya dunia ini tidak akan bisa kita nikmati malah. Dunia ini terbatas, kalau kita akan diberi yang tidak terbatas. Surga kan kenikmatannya luar biasa. Itu baru. Makanya Allah Ta'ala tidak memberikan di dunia. Coba bapak-bapak itu kalau datang Jumatan pertama kan apa keutamaannya? Seekor onta. Padahal satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jangan meliputi. Langsung dibayar cash saban Jumat cash untuk 10. Itu hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Manik tasalla yaumal jum'ati ghuslal janabah." Siapa yang pada hari Jumat dia itu mandi besar, ghuslal janabah. Summa roha fi saatil ula, kemudian dia datang di saat yang pertama, faka'annama qarraba badanata, maka dia akan mendapat keutamaan sebagaimana orang yang bersedekah seekor. Lah kira-kira untone diganti Innova bagi rame mesti rebutan. Kayak unta 10, makanya tenggiri juga nih lanangnya loro, tapi mulai gak unta telung puluh. Terus ibu wah apa gak unta akan delending kok. Terus dolen kono ditelan tanggone, gelem unta, aku gak oleh kok. Ini malah baikku 30, 40. Nggak bisa menikmati pahala. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berjanji, aku akan balas tuntas pahala kebaikanmu itu nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal. Yang ketiga itu faman zuhziha aninar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang aku selamatkan dari nerakaku, kemudian aku masukkan ke dalam surgaku, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini kehidupan sementara yang bersifat menipu. Di dunia ini terbatas. Puntalah wong wedok katakanlah ayo koyo opo, itu kalau masih muda, masih sweet 17. Waduh, dia guyu orang tertarik. Lagi sweet dah. Wong guyu putune belayu lapo bah. Kok putune mencolok bah yang guyu ae. Itu dunia itu kayak begitu. Maka kita tidak usah terlalu repot urusan dunia ini. Mau sudah umur 60-70 masih malah grup dansa, masih minta diulang tahun dipakai lilin. Ya lek putune umur pitulas, lilinnya ditulas. Nah suwita lilinnya suwita. Dikon nyebul bae, ambane wis angel nyebul lilin suwita. Salah-salah lilinnya mati bae berangkat ambane. Itu disindir oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jangan dikira tidak ada. Ya, jadi dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menyatakan, ya bena Adam, wahai manusia, kamu itu makhlukku yang unik tapi tidak menarik, aneh tapi nyata. Bagaimana anehnya? Yu'ta kulla yaumin birizki wa anta tahzan. Rizkimu itu tak jamin. Pokoknya nyambut gawe. Sing ribet, sing kurang. Lah korupsi sampai triliunan itu kan berarti dia itu sing kurang.
Triliunan damel nopo? Wong mangan wis sak piring. Sego goreng enak. Sira goreng 250.000 katakanlah. Nasi goreng seafood isine iwak tok. Niku enak nek sak piring, Bu. Nek sak pacan wis gak enak maneh. Nggih napa mboten? Iya, itulah dunia itu kayak begitu. Yang lebih aneh lagi, wa yanqusu kulla yaumin fi umrika wa anta tafrah. Umurmu tak kurang setiap hari, tapi kamu malah nyanyi-nyanyi panjang umurnya, ambil goyang-goyang. Kalau umurnya dikurangi malah panjang umurnya. Mestinya diganti itu lagunya. Suto umurnya, mariki mati, itu wonten celeng ngoten lho Kak. Wonten apa? Wonten napa peribahasa itu sing tuwek kerengkelan apa nih? Teklek apa nih? Gaplek pringgilan wis tuwek petahilan. Jenengan kan kipun boten pantes to Bu gawe sepeda trail nang pasar. Boten pantes. Sing pantes nggih nyaji ngeten iki. Pantes Bu. Ajalan apa malih? Itulah dunia. Ya, dan dalam hadis kursi tadi dikatakan menungso itu dikai akeh kurang, dikai titik gak cukup. Lah terus yo nopo? La bi qalilin takna wala bi kasirin tasba. Tak kai akeh kurang. Tak kai titik gak cukup. Karena sudah terjangkiti penyakit al-rakusu wal geragas. Kok boten ngoten Pak, Indonesia kita ini kaya Pak, sudah. Negara paling kaya di dunia ini Indonesia. Tapi karena ada departemen pergeragasan tadi itu, sehingga tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi digunakan menipu sebanyak-banyaknya rakyat. Nah di Indonesia ini loh, semua tambang itu ada tambang nikel, batu bara, gas bumi, bahkan gunung itu gunung emas. Freeport itu kan gunung emas. Di Halmahera itu juga ada, dan emasnya Antam. Emasnya Indonesia itu emas yang terbaik di dunia. Lu ngoten ini kok sih ono bansos? Kadek bansos itu salah sasaran. Saya diguyoni bangsa Indonesia kalau mau perang jangan kan ngirim rudal, ngirim bansosnya salah sasaran. Rudalnya sosok keliru mengenai awake. Itulah Indonesia. Tapi bagaimanapun kita harus tetap bangga, ya. Walaupun prihatin. Jadi kembali kepada Al-Hayyu yang Maha Hidup, maka kita merenungkan akan keterbatasan dunia ini sehingga kita berbanyak bekal akhirat. Itu orang yang beruntung. Orang mati itu Bapak Ibu sugih sampai melarat, kuburan nggih padha. Ya, 2x1. Sing digawe nguruk nggih padha lemah. Jenengan nate pirsa wong sugih mati diuruk emas. Salah-salah gak sampai rong dino entek emas itu. Ini menduduhkan ini. Nah. Membuktikan, menunjukkan atau menduduhkan bahwa betapa yang kita bawa itu bukan harta ternyata, tapi amal soleh. Rasulullah bersabda, yujba'ul mayyitu salasa, orang mati itu yang menghantarkannya ke kubur ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, amalnya. Tapi sayang kata Rasulullah, fayarji'us salim, yang 2 ini akan balik. Yang pertama keluarganya, istri atau suaminya yang dulu waktu pacaran pernah mengatakan kita hidup semati ya dek, tapi ketika meninggal dunia terus tak ikhlas nanti, tak ikhlas sarap pali ya wes orang kalau tadi cari sehidup kembali itu keluarganya, anaknya yang dia besarkan justru paling banter lah itu kuburannya. Ambil ocok balik itu
Kalau kita tidak mensolehkan anak, mau apa lagi kita? Harta yang kita bawa, yang kita miliki, wong sewek lho kau mulai bu. Cok lali sewek kawan, kayak kenang-kenangan. Ternyata yang setia mendampingi kita yang ketiga ini, amal soleh. Sehingga nanti orang yang matinya itu banyak amal solehnya, kuburan akan diluaskan seluas mata memandang. Ini hadis loh, betul kula terus. Jadi ada kalanya kubur itu disempitkan, sehingga kuburan itu ada kalanya menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman-taman surga. Ada kalanya menjadi hufratan min khafari niron, liang dari liang neraka. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita untuk kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Jadi azab kubur itu ada. Tapi kalau kita punya anak-anak yang solih di belakang kita, selalu setiap sholat mendoakan kita, setiap saat mendoakan kita, maka kubur kita akan diluaskan. Itu hadisnya sahih. Orang tadi bertanya, ada apa ini malaikat? Setiap hari kok saya semakin diberi kenikmatan yang bertambah-tambah. Paribasanya dari rumah yang tipe 36, itu tipe yang RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ada yang RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga sembunjung saja susah. Pindah ke rumah yang agak besar, sampai pindah ke perumahan elit. Ini hadisnya sahih. Orang tadi bertanya, ada apa ini malaikat? Ternyata jawabannya malaikat, bistighfari wala tikalaka. Bistighfari wala tikalaka. Ini karena istighfar, karena doa dari anak Anda, dari putra-putri Anda yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kubur kita akan diluaskan, maka soli-soli akanlah anak-anak kita. Lek perlu anak boten sembahyang itu lek perlu dikepuk, tapi dikepuk dengan tujuan pendidikan lebih, boten menyakiti, boten dikepruk loh ya, dikepuk. Karena ini akan menjadikan kita itu nanti bahagia di alam kubur kita. Sebab banyak terjadi kasus bapaknya soleh, anaknya nyimpak, rujak sentul, bapaknya ngalor, anaknya nyetul. Bapaknya sopo masjid, anaknya sopo kafe. Bapaknya cekelane tasbih, anaknya cekelane botol gepeng. Apa tidak berat itu? Maka di antara doa yang harus panjangan baca adalah Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anakku adalah anak-anak yang solih, anak yang solih dan solihah, sehingga mereka itu akan menjadi investasi akhirat kita, investasi akhirat yang tidak pernah berhenti. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang dibawa pulang itu adalah pahala kebaikan-kebaikan seperti ini. Maka majelis seperti ini adalah majelis yang membawa banyak kebaikan, ya, dengan syarat kita mengikuti ajaran Rasulullah. Setiap ada majelis berkumpul, kemudian majelis itu berakhir agar bermanfaat, bacalah doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.